Ini apa ini? Sichuan. Masih bisa pakai nggak ini? Enggak ini. Ah, buang dong. Jangan. Itu udah jelek banget, udah spoil itu. Waduh. Dong, lu mah yang bener aja ini apaan dong? Itu Hah? bekas ini apa? Apa ya? Bekas kapan itu? Itu ayam itu, udah busuk, buang. Wah, lu yang gini-gini dibaratin dong. Lu mah bener-bener lu ya. Dong, ya Allah ini barang pada basi semua. Ini apa ini? Ini gitu. Hah? Sekarang ini tahu. Ini udah sampai keluar jamur ini. Waduh, lu mah bener-bener. Lu jangan mana-mana, lu sini dulu lu, nanti gua omel-omelin lu. Karage. Biasanya pakai sayap. Ini nih Pak, paha. Nah, kan tadi aku ngomong paha. Kalau bikin nasi goreng pakai mie seasoning. Kalau masak pakai bumbu-bumbu ini. Aduh, ribet banget. Nah, ini juga prepare yang salah. Nih, ini udah nggak segar. Nih, ini udah nggak segar. Nah, ini aja kamu pegang. Kamu kalau biasa megang seafood, menurut kamu ini bagus atau jelek? Jelek udah. Good morning guys, jumpa lagi sama gue William di channel YouTube Koko Kuliner. Di Corazon lagi, dengan penampilan yang berbeda. Hari ini kita bakal mulai in charge di kitchen untuk pastinya melakukan controlling, melihat apakah ada regulasi atau standar-standar yang harus kita ubah. Dan pastinya akan ada standar baru yang gue buat di sini berdasarkan pencatatan gue ya. Menurut gue untuk area floor atau servisnya ya sebenarnya udah cukup baik dan sudah menjadi lebih baik lagi dari awal gua datang gitu ya. Terakhir itu hari Sabtu rame banget resto dan menurut gua anak-anak kerja udah mulai mengikuti aturan yang gua buat. Terus juga di sini kalau teman-teman mungkin datang di awal-awal kita ke Corazon, suasananya agak redup, agak senja ya. Gua request ke manajemen untuk ditambahkan pelampuan biar lebih terang dan wow, sekarang luar biasa tuh teman-teman bisa lihat. Gua happy-nya kerja di sini tuh owner benar-benar merealisasikan masukan gue dengan sangat baik gitu ya. Ditambahin lampu-lampu, lampunya juga nggak main-main, beli import ya. Jadi kita bisa lihat lah, cakep banget lampu-lampunya. Setupnya ya masih seperti biasanya, tidak ada yang berubah gimana banget. Tapi dari suasana tuh kalau sore jadi nyaman banget karena lampunya mereka kan dasarnya udah senja ya, udah kuning, terus kita tambahin lagi dengan lampu-lampu di atas nih yang cantik sekali ya. Oke, teman-teman yuk kita langsung aja masuk ke kitchen untuk menyelesaikan pekerjaan kita hari ini. Man, apa kabar Pak Eman? Sehat Pak? Mohon. Siapa yang incas hari ini? Yang incas Mang Adi. Adi. Bikin apa Pak? Teriyaki? Bukan. Oh bukan. Itu jamu Pak. Oh jamu. Yang bikin teriyaki. Teriyaki bikin pakai jahe nggak? Pakai Kan? daun bawang, jahe, wortel. Daun bawang, Iya, bombay. iya, bombay. Oh iya, timunnya kita buang, tapi di platingnya kita tambahin coleslaw. Ya begitu teman-teman. Jadi ini salah satu standar baru yang gua buat untuk platingan burger. Jadi kan burgernya gua ngomel mulu nih kayak burger kampung kan. Timunnya kita hilangin, seladanya kita hilangin. Terus platingan asli itu hanya burger dan kentang aja. Ya Kang ya bener ya? Burger kentang ya? Garnisnya nggak ada lagi kan? Pokoknya di plate itu kan cuma burger kentang gitu kan ya? Nah sekarang kita tambahin coleslaw gitu. Mantap. Jadi sekarang mau bikin mash nih berarti? Mau bikin mash sekarang? Hah? Kalau udah matang kita pakai Oh. Bilang ya? Iya, mau lihat aku. Lagi bro. Jamur merangnya nggak bikin sendiri? Ini udah matang apa? Enggak, ini belum. Oh belum matang. Nanti direbus. Oh ya oke. Saya kira udah matang loh, udah bersih-bersih tuh kelihatannya. Bersih loh. Iya. Kamu datang apa aja yang di prepare? Biasanya kayak buat itu kayak potong sayuran buat capcay, buat apa? Kangkung kayak gitu. Kangkung udah dipetikin. Udah.
Kadia, lah. Ini buat apa olive? Buat salad. Oh, olive buat salad. Sama pizza, Pak. Oh iya. Ini apa basil? Basil. Basil kamu buat apa banyak ini, Kang? Kan biasanya pesannya saya cuma 100 gram. Ah, terus? Sedikit-sedikitnya 250 gram. Sama Oh. buat itu, Pak, buat saus basil. Oh, basil pesto. Ya, Basil pesto itu apa? Basil, olive oil, olive oil sama seasoning. kacang, ya. kacang, pakai kacang. Kacang juga. Terus di blend aja gitu. Kangkung. Kan bayam. Oh, bayam. Ini udah jelek nih, dibuang nih, Kang. Nih. Ya, mau fokus ke dapur dulu, mau gangguin Pak Eman. Oh, ini dapur. Ini dimsum nih. Ini apa ya? Ini apa nih, Pak Eman? Yes. Chicken blue. Oh, cordon bleu. Ya, chicken. Oh, chicken blue. Oh, ayamnya tuh diolah, nggak ayam dada filet utuh gitu. Ya, ada pelet. Oh, cuma di slice doang terus digulung. Bicara sih, di dalamnya ada pakai cheese di dalamnya. Oh, yang bikin siapa? Mang Udris, Western. Ya. Mana Mang Udris? Mang, Sama-sama Kadio. panjang-panjang bulat-bulat. Tolong aku. Ini tuh di slice, Ya, jadi lebar butterfly, ya. diisi keju, Diisi baru smoky digulung. dulu. Oh, smoke beef sama keju gitu kan? Keju, ya. Digulung. Ya. Satu ini satu dada. Satu dada utuh. Jadi segini. Oh, cakep juga. 180 gram. Ya, hampir 200 gram lah. Oh, tapi nanti ini lu mau goreng di tepung rotiin lagi kan? Ya, tepung roti lagi. Iya. Harusnya lu jangan mikro dulu. Lu goreng dulu baru mikro. Ini juga Kan kalau di mikro dulu jadi lembek dong ininya. mengebekin doang, lembek langsung tepung roti. Enggak, digoreng dulu pelan-pelan. Nanti baru di mikro. Jadi udah digoreng udah garing. Di mikro biar matang dalamnya doang, ya kan? Platingnya dibongkar nggak? Dibelah nggak? Dibelah, digoreng, dibelah langsung di mikro, Pak. Digoreng, Dipotong, Dibelah, ya, langsung di mikro. di mikro. Ah, iya, begitu yang benar. Iya, gitu. Tadi lu di mikro dulu lu. Lu yang benar. Mang Udris lu gua hajar juga lu. Ini apa nih? Oh, ceker. Gas, nanti gua panggil lagi. Di, hati. Ceker bakpao. Udang. Ini udang buat apa ini ya? Ini buat Chinese gimana? Buat Chinese. Oh, emang nyimpennya begini, nggak di portioning. Iya, kayak gini habis baru di apa? Baru dipotong. Prepare. Udah di prepare, udah dibelah. Terus nanti kalau ada yang beli gimana? Kalau yang beli ini kalau beku dicor dulu, kalau udah lembek. Oh, ya udah keluarin dulu, nanti aku kasih tahu. Nggak usah dicor, nggak usah. Ini juga sama, Iya. nggak usah. Biar towing biasa aja. Di, ini buat apa di? Itu Terasi ini, Hmm? terasi. Tuh, Amat. ini apa ini? Daging, Oh, enggak, ini coklat. coklat. Ah, baunya udah kayak. Udah lama sih. Buat apa ini? Dulu bikin cokolapa. Masih pakai nggak? Buang aja. Bau loh, lu coba cium. Ayam. Ini daging apa nih? Di? Ini ayam tin. Ayam. Iya. Kok ayam merah gitu? Ayam sapi. Fungsinya? Buat apa? Kayak kangkung outlet. Oh, kangkung hot plate. Berarti ini yang mince ya, yang agak digiling dikit ya, dicincang. Semua ini semuanya. Enggak, ini sapi lada hitam. Mana sapi lada itu mana? Oh, kok porsinya begini sih? Terus kalau ada yang beli gimana? Dipecahin? Iya, bisa itu segramasi lagi. Kalau ini digramasi dulu kalau buat sapi lada hitam. Jadi di proporsi gitu. Iya, maksudnya ini harusnya kan udah di prepare dibumbuin kan, langsung diporsiin. Jadi nggak kerja dua kali. Kalau ini berarti dipecahin,
tek baru di Ya, nanti porsiin di- gitu kan. dibikin back. Ah, ya udah oke, berarti ini nanti jadi PR nih. Oke. Oke. Sapi kita ada berapa? Ada yang cincang, yang buat sapo, Ya, yang buat lada hitam, ada hitam, sama satu mongol. yang potong kotak-kotak itu. Ya, ya buat ini. Udah. Pentong, terus soto betawi. Salmon kok potongannya gepeng-gepeng sih di Ya, karena gramasinya ya. ya Berapa gram sih? ada 150 150 sebenarnya bisa bikin itu kok di kayaknya di. kotak gitu ya. Iya maksudnya ini kan harusnya kan kulitnya, skinnya kan crispy harusnya. Ya, karena waktu itu kan yang awal potongan kan ada si Pak Asep ya, Ah, yang head pertama tuh. Iya. Saya kan memang dari awal standar tuh kotak, jadi bagus gitu buat. iya benar. Cuman kata dia, kalau kotak lu lama masaknya nanti. Oh nggak ada Gitu. urusan, berarti kita ubah ya. Ya udah, oke. Oke, nanti kapan prepare salmon? Mang. Paling besok sih. Besok. Ini apa nih di? Ini chicken wings. Chicken wings. Jarang keluar ya? Yang keluar. Oh mahal chicken wingnya. Kok kuning-kuning ini pakai apa? Chili powder. Oke, sip. Oke, thank you di. Oh, salmon mahal-mahal potongannya begini nih. Tolol nih, kalau orang FNB mau ketawa. Tuh. Potongannya gepeng-gepeng kayak gini nih, ya. Jadi ini aturan dari headnya yang lama ini. Headnya bego nih, sekolahnya nanggung. Nah, kalau salmon steak itu, ya biasa kalau orang doyan salmon, mereka bakal nyari bagian skinnya harus crispy. Ya, kalau dipotong slice miring gitu, ngarepin biar cepet mateng, separoh ilmunya. Daun ketumbar buat apa biasanya? Daun wang, iya daun wang suy. Buat ini apa? Tom yum sama gulai chili oil. Oh gitu. Gurame chili oil tuh yang digoreng tuh dikasih chili oil itu kan? Iya. Lu bisa bedain daun ketumbar sama seledri? Bisa ya? Atam ya? Hah? Mana ketumbar, mana seledri? Hah? Ini? Taunya dari mana? Oh. Kalau salah saya gebuk, Pak. Tiap hari mainannya ya, Pak. Nih bro, yang jelek-jelek ini kamu buang, sering-sering dicek ya. Nih juga buang. Satu yang dicincang. Satu cincang, satu buat mongol, satu buat lada hitam. Satu cincang, mongol, lada hitam. Cincang, mongol, lada hitam. Terus buat apa? Empal gentong. Empal gentong itu nggak usah masuk hitungan. Itu kan udah Sama matang. Ayam pin buat kangkung sapi hot. Ayam. Iya sapi. Dari tadi ayam. Jadi 4. Iya, ada 5. Nggak, yang empal gentong nggak usah masuk hitungan lah. Itu kan udah matang. Jadi total ada 4. Ada 4. Itu ada sapi slice, Sapi slice, terus sapi kotak. sapi kotak yang buat Mongolian. Iya, yang buat mongol. Terus Sama sapi slice itu yang buat lada hitam. Terus sapi slice yang buat ayam pin, buat sapi pin. Ah. Yang buat kangkung. ya itu sama lada hitam beda lagi. Beda lagi. Kalau lada hitam agak kotak ya. Potongannya Waduh, sama kayak banyak amat. Jadi tapi kalau yang sapi lada hitam ini udah dibumbuin. Masuk aja, Bro. Udah dibumbuin semua. Udah dibumbuin lada hitam apa bumbu doang? lada hitam udah. Oh, gitu. Sama bumbu marinasi. Kalau yang mongol belum. Kalau mongol cuma bumbu marinasinya aja. Gua jadi bingung nih. Lalu sapi lada hitam berarti khusus sapi lada hitam aja itu. Iya. Sapi Mongol yang dipotong agak kotak. Iya, yang Itu khusus juga untuk sapi Mongolian aja. Jadi kalau sapi Mongolian jarang keluar kok gue lihat. Berarti sapinya ngendep aja dong di freezer gitu kan? iya. Nah, Biasanya nggak terlalu banyak juga sih. Nggak efisien kerjanya tuh. Terus sapi apa lagi? Sapi tin. Sapi Sa- pin.
pin. Iya, Kok ini ngomongin sapi pin sih? Ya, ayam sapi pin. Jadi ya nggak tahu deh tuh ngikutin dari awal aja. Itu yang kayak agak dicincang kan, yang Oh, buat yang dicincang itu sapi cincang tuh yang buat apa? buncis, mapo tafu. Iya, mampu. Kalau yang sapi pin itu yang buat tadi, yang buat kangkung, buat tiau sirang, terus di brokoli. Oh ya, itu saya anggapnya sapi slice lah, karena kan Ya, sapi slice. slice juga kan tuh lebar-lebar kan. Oke, jadi ada sapi slice Bu yang buat kangkung hot plate, beef brokoli lain-lain. Ada sapi slice yang khusus buat lada hitam. Terus ada sapi yang kotak-kotak buat Mongolian, sama sapi cincang. Sapi cincang itu yang buat mapo dan Buncis EXO. kuncis exo. Terus ada lagi nggak? Nggak ada lagi sih. Udah sapinya itu aja. Kalian ada wrapping nggak sih? Wrapping? Ada. Ini nggak boleh dipakai lagi. Kalau mie sisaan malam harus di wrap. Kalau nggak ini kering. Kalau kering gini kan nggak bisa dipakai lagi. Dimasak juga nggak bisa, beda teksturnya nanti. Ya ini mau dimasak buat makan boleh. Kalau nggak mau buang. Nggak boleh jual. Kalau emang closingan masih sisa banyak, kalian sayang, ya ini di wrapping dulu jadi nggak keras begini nih. Tuh kan? Tuh. Jadi ini apa ini? Sambal terasi buat bakaran gurame koran. Oh, jadi kok gurame gorazon pakai ini bumbunya, bakarnya. Oke. Ini belakang apa? Lada hitam. Bukan Malaysia. Buat udang Malaysia. Udang Malaysia Ya, Malayan kari. dibakar. Bukan digoreng. Ini apa ini? Pasta tom yum. Hah? Pasta tom yum. Pasta tom yum. Tom yum ya. Ini apa ini? Szechuan. Masih bisa pakai nggak ini? Enggak ini. Ah, buang dong. Jangan. Itu udah jelek banget, udah spoil itu. Udang bakar madu, udang bakar saus. Wah, tuh. Dong, lumayan bener aja ini apaan dong? Itu Hah? bekas ini apa? Apa ya? Eh, Bekas kapan itu? Itu ayam itu, udah busuk, buang. Wah, lu yang gini-gini dibaratin dong. Lu mah bener-bener lu ya. Anjing. Ngomel sih gue, kena aja bro. Kampret. Dong, ya Allah ini barang pada basi semua. Ini apa ini? ini gitu. Hah? Sekarang ini tahu. Ini udah sampai keluar jamur ini. Wah, lu mah bener-bener. Awas ya, ini harus sini dicek loh. Di, ini barang di chiller jamuran semua di. Tuh, buka katanya. Oh, itu udah bisa cocok tanam itu loh. Diperhatiin nggak, jangan kayak gitu dong. Rasa manis. Minyak. Kamu harus bantu merhatiin. Ini kalau yang gini-gini nih anak-anak nih jangan ngarepin yang lain. Lanjut nih. Lu jangan mana-mana, lu sini dulu lu, nanti gua omel-omelin lu. Ini apa ini? Itu sambal karyawan itu buat bekas. Oh, sambal karyawan. Anjing, kena lagi. Nih dong, panas gua tau. Nyium apa tadi? Udah pedes banget nih gua ngelap-ngelap lu. Kena lagi aja. Nih sambal mata. Iya. Ini udah berapa ribu tahun nih? Hah? Hah? No. Ya, lu dibikinin aja. Ya, dibikinin kemarin. Preparean kapan? Kemarin. Bener. Sambal mata kan? Sambal mata itu di prepare, langsung dibikin nggak apa-apa. Malah kalau kamu giniin, jadi layu semua, jadi nggak seger kelihatannya. Tuh, ini bawangnya udah Kalau langsung dibikin suka asam. suka apa? Suka asam. Emang pakai Pakai jeruk dan nasi. tapi nggak pakai tomat kan? Iya nggak apa-apa. Emang
terasi apa busuk sih? Busuk ini mah. Iya nggak? Buang. Kamu prepare lagi, nanti kita langsung bikin. Aduh. Udang bakar corazon, cumi bakar, madu, cumi bakar corazon. Oke. Ini buat udang bakar. Iya. Biasanya digoreng dulu ya. Ya direbus. Kalau buat yang bakar biasanya direbus langsung dibakar. Rebus langsung bakar. Kalau Oke. yang dagu-dagu baru digoreng. Oke. Yang dabu-dabu baru Di grill kayak di grill pakai butter gitu. Digoreng ya gitu. oh, disote. Iya, disote, Ya. Itu udah pakai standar baru belum? Di si itunya. Seafood platternya. Ya udah yang udangnya 8. Ya udah yang standar baru saya itu. Ya. Oke. Dari kemarin udah Ini spoil nih, Di. Hati-hati loh dia. Terus ini buka dua-duanya masih banyak. Ini sih kayaknya masih agak bagus, cuman kayaknya buang aja deh. Ya, ini udah pasti busuk nih, udah baunya udah kecium. Enggak, maksudnya ini masih banyak, kenapa ini dibuka? udah kemarin mungkin header aja kan. Nah, itu anak-anak harus diperhatiin ya. Siap. Ini air buat apa fungsinya? Mana air yang ini? Eh. Ini dari yang sini. Oh, buat Iya, nampung. nah. Oh. Sisanya bumbu semua. Iya. Udah jangan terlalu matang, kelamaan nanti. Ini pada saat kita packing udah direbus apa masih mentah? Mentah kok. Ah, iya. Udah direbus cuma kan bersih kotorannya doang. Oh, ya udah ini matengin aja, jangan terlalu lama lagi. Cuma apa biar ada kan utuh dari. Iya, iya betul. Nah, teman-teman ini lagi mau masak seafood platternya Corazon. Totally untuk ingredientnya gua ubah ya. Jadi harganya kan 400.000. Teman-teman bisa lihat isinya sekarang. Makin banyak, makin mewah ya. Satu panci loh. Gue masih bilang mahal sih, keterlaluan. Seafood platternya Corazon ya. Udangnya tadinya satu porsi isi 6, gua bikin isi 8, segede-gede gini. Super jumbo. Apalagi? Kerangnya, cuminya, oh. Ya. Pokoknya nih, setengah panci gede begini cuman 400.000. Gak bakal ada yang nyaingin harganya Corazon. Sekali lagi ingat ya, ini kelasnya restoran besar. Lu kagak manggil gua bilang manggil gua, lu bikin mashed potato lu. Sibuk bapaknya. Sibuk pak. Kentangnya di blender. Enggak. Pakai apa? Pakai apa ya? Scrap. Ya pak. Di scrap gitu. Mana? Pakai apa coba? Oh, ya. Oke. Dua kali proses pak. Oke. Hah? Udah aman. Lu cobain dulu, enak aja lu, udah aja lu. Lu aja nggak bawa sendok lu. Coba, gua mau tahu. Udah belum? Udah belum? Udah aja lu. Nggak pakai pepper? Iya. Enggak. Pakai bubuk biji pala pak. Hah? Pakai bubuk biji pala. Oh. Pakai krim nggak sih? Pakai susu pak. Oh, tapi ini udah pakai susu. Iya pakai susu. Oh, berarti cepat spoil dong kalau nggak laku mah. Ya, yang bikinnya sedikit sih. Iya, kalau pakai susu kalau kita simpen kan sebentar juga 2 hari 3 hari spoil kali ya, asam ya. Iya. Kalau biasanya harusnya lu bikin itunya aja, Kang. Bikin basicnya aja. Iya, jadi kentangnya direbus, terus dihalusin, udah simpen. Nanti bikin begininya
pas ada order baru kasih susu sama seasoning. Sayang kan dibuang. Tapi masih habis terus. Jarang buang. Kalau jarang buang sih oke. Sedikit lagi. Lagi. Paha ayam 1,5 kilo buat kita nanti bikin katsu sama karage. Biasanya pakai sayap. Ini nih Pak, paha. Nah, kan tadi aku ngomong paha. Paha 1,5, dada Ya. 1,5. Mau Ya. bikin katsu sama karage. Siap. Nah, yang pahanya buat karage, yang dadanya buat katsu. Ya. 1,5 kilo, 1,5 kilo. Ada kan? Ada. Nah. 11.14. Berarti baru buka Corazon ya. Teman-teman bisa lihat nih orderannya. Ini waiting list buat lunch time. Ya. Minta dimasakin jam 12. Cumi bakar 2 porsi, udang bakar 1 porsi. Oh, udang bakarnya juga 2 porsi. Seafood platter 1. Ya, tadi udah sebagian di prepare, tentunya lunch time rame. Dan ini juga udah ada orderan lagi, mie godok Jawa, mushroom brokoli sama kue tiaw siram seafood. Ya Allah, ribet banget ini masak ya. Ini ngaco nih standar-standarnya nih. Lagi. Banyak kerjaan kurang kerjaan. Kue tiaw siram nggak usah, masak aja langsung. Aduh, ribet banget masaknya. Saya ngikutin sini. Iya, nggak usah, anak saya ubah semua. Ngapain kali kalau rame gempor lo? Direbus, digoreng, udah dimasak lagi, ampun deh. Ntar dulu. Bawang putihnya mana? Kalau buat ini nggak pakai. Pakai. Bawang putih giling ada nggak? Bawang putih cincang? Ngomong aja, kamu nggak usah lari kan ada anak prepare ya. Gua ajarin masak yang bener. Saya ngikutin standar sih. Iya, tapi kamu biasa bikin nasi goreng, mie goreng masa nggak pakai bawang? Pakai kan? SOP sini saya Ya, ikutin gitu. SOP-nya saya ubah nanti. Oke, taruh. Telur masuk. Cukup. Awal lu dempet-dempet koreng lu kesenggol nangis lagi lu. Oke. Nggak pakai bawang mana ada rasanya, bro. Oke, cukup. Marinasi masuk. Pakai ini biasanya kok. Apa? Kecap ini. Ya, oke, masuk. Standarnya emang pakai apa gara-gara gua nanya? Kalau ini pakai, tapi kalau flavornya di sini nggak Oh, pakai iya, kok. oke. Ya kan, baru jadi ngikutin kok. Iya, nggak apa-apa. Benar, jadi saya juga tahu. Nah, udah masak itu yang benar. Airnya tambahin siram kan? Nah, kita. Jangan terlalu main gula, manis bro. Nah, saya pakai kuah itu kok, udah jadi kok. Oh, manis ya gulanya ya? Kuahnya ya? Ini pakai gula juga sih ya dia? Ya oke lah, better lah. Ini hitamnya dari apa? Dak soya? Dakso ya. Saus tiram sama dakso ya. Sedikit lagi, jangan terlalu banyak. Udah kental. Oh, ini udah digoreng nih. Udah digoreng baru lo Ini kerap. micro. Nah, iya kan? Tadi lu bilang lu micro dulu baru goreng. Kalau proses dari
takutnya kan nggak matang. Tadi lu micro dulu? Enggak. Langsung goreng? Ada stok. Ya. Oh, Kan. ini cheese-nya pakai apa, Mang? Cheese-nya pakai apa? Merek apa itu? Merek sih. Bagus ini, cuma warnanya kurang kuning. Kurang kental. Jauh mah. Bikin dua ya Pak. Kan satu buat karage, satu buat katsu. Kalau Jakarta Timur sama kayak saya kesini sekitar 1 jam, 1 jam 15 menit. Jadi teman-teman kita mau ada apa toh reservasi. Reservasi Kondisinya tentatif, masih tentatif. tapi gede nih eventnya, Betul. 341 341 orang. orang atau kita bilang 350. Tapi satu dia mau bikin event di hari Minggu. Di hari Minggu, Yang betul. kedua dia mau pakai di lantai 1. Lantai 1. Sedangkan sekarang Corazon selama gue pegang kita di Sabtu Minggu selalu rame. Di makan siang terutama Ya, sama makan dan dia juga eventnya untuk makan siang. betul. Jadi kemarin ketemu Tito dulu ya, terus kita diskusi melalui manajemen. Kayaknya nggak bisa kalau dia mau ngotot di lantai 1. Soalnya apa? Nanti sahabat Koko Kuliner semuanya yang datang di hari Minggu kan kecewa. Udah datang jauh-jauh mau nyobain Corazon, kita lantai 1 malah full karena di lantai 2 jarang ada peminat. betul. Apalagi untuk lunch. Memang best views kita views-nya ada di di lantai lantai 1. Terus dia tetap mau mempertahankan meja kursi ini, ditambah lagi dia mau bawa kursi sendiri sebanyak 350. 350 kurang lebih. Ya, jadi kayaknya nggak bisa karena nanti bakal ngerecokin setup kita gitu ya. Jadi setelah diskusi, makanya sebelum kliennya datang, gue sama Tito mau ngobrol dulu, diskusi mengenai customer yang akan datang ini gitu. Hari ini. Jadi nggak apa-apa nanti kalau orang kan nggak semua kenal saya kan. Kalau kenal saya ya udah, maksudnya intinya saya ini lagi fokus ke kitchen, tapi tetap kalau emang ada permasalahan dengan floor, saya juga keluar. Dan kalau kayak gini ada customer ya, saya juga bantu dampingin Tito gitu ya. Tito apa yang mau diomongin dulu? Paling dari pertama kok. Jadi si customer ini itu dibilang reservasi tentatif karena belum DP, Ya. belum menentukan menu dan menunya diserahkan kita dengan budgetnya mereka. Oke, 100. Jadi 100.000 net dengan mereka juga rencana ada penambahan itu di Coffee Break kok. Waktu itu cuma masih tentatif nih Coffee Break. Coffee breaknya kita yang sediain dong. Kita yang sediain betul. Nah, Intinya nanti kita sepakatin dulu. Maksudnya biar kita ngomong nggak iya, dua-dua. biar kita juga ngomong, makanya saya di sini ngobrol dulu sama Koko biar nanti dia mungkin bakal ngejelasin juga dan saya pun ngejelasin juga Koko tapi udah tahu gitu. Sorry, kita bahas layoutnya dulu deh, Tok. Dia tuh layout bawa, Dia tuh gini tuh, layoutnya itu dia sebetulnya memang dia bawa kursi kan 350. yang udah saya kirim tuh kok. Heeh. Nah 350 itu, ini kursi semua di take out kok. Ini belakang semua di take out. Take out nih. Jadi Sampai 300 sampai pilar. Sampai yang pilar yang sebelah sana tuh. Sampai yang ujung. Waiter section. Oke. Waiter section. Nah, jadi dari kursinya itu mereka ngederet ke sini 100. Jadi ini kita habisin semua, hilang. Ke sini. Sampai ke payung. Ini berarti ke pilar kalau yang di setup sama dia. Payung juga hilang kan? Payung juga nanti hilang karena dijadiin stage sama dia. Oh, payung itu jadi stage. Stage-nya di sini yang kemarin tuh ada layout tuh. Oke, saya kirain itu tuh kolam renang di gambar dia kotak itu. Oh, itu stage. Nah, terusnya ngederet lagi ke sana kok. Yang dari sofa biru ini ke sana. Itu dihilangin lagi. Jadi ngederetnya itu dia tiga row kok. Tiga kelompok ya. Satu kelompok di sini, satu kelompoknya lagi dari sebelah sini ke belakang, satu kelompok lagi ke sana. Semua dibagi 3, jadi 341 dibagi 3 tuh. Oh iya dong, berarti benar. Kemarin siapa yang bilang nggak ngebuang table? Saya bilang nggak mungkin kalau nggak ngebuang table. Ngebuang table kok. Ya kan? Kemarin kan saya ada ngomong pas kita meeting di telepon tuh, saya bilang nggak mungkin muat kalau nggak ngebuang Betul. table, saya bilang. Nah, kemauan mereka itu kok. Jadi setelah kan Pak Danu sudah Kok saya nggak ada grippingnya kok?
Dia ke atas nih. Bobot monitor bot. Mana keritingnya? Tadi yang orang rame-rame masuk juga nggak dikeriting. Pada ke atas nih. Bobot. Nah, oke, lanjut dulu. Jadi setelah saya udah info kepada Pak yang area tengah ini, mereka rencana mau diisi kursi. Mereka bawa Futura sendiri kan, 341 sama yang ke sana. Acara mereka itu pertama dari rundown acara itu jam 9 sampai jam 10 mereka seminar tuh. Oke. Jam 10 sampai jam setengah 11 itu mereka rencana itu coffee break. Oke. Nah, jam setengah 11 sampai jam 11 lebih itu mereka masih seminar lagi lanjut. Setelah itu jam setengah 12 baru mereka lunch. Nah, mereka itu lunchnya itu kemarin kan Bapak itu bilang mereka bawa kursi sendiri, otomatis mereka makan bisa di kursinya juga dong gitu kan. Pasti karena Nah, meja di take out semua. Betul, cuman mereka itu yang kepengen mereka tuh ini mereka udah seminar nih. Nah, nanti mereka bisa nyebar kemana, ke atas, ke bawah segala macam gitu. Pakai meja gitu. Habis dong restoran kita diajak mereka. Nggak bisa, kalau mau kita tutup lantai 2 buat mereka, udah selesai. Udah itu aja. Oke. Udah gitu aja. Jadi makanya nanti kita apa ya kok ya dibilang kita satu suarain karena ini pergantian manajemen gitu kok. Iya, enggak, bilang aja kondisinya sekarang beda. Sekarang ya kita sekarang ganti manajemen, restoran sekarang rame ya. Kita sorry itu saya aja, omset weekend kita itu siang juga udah bisa 20-an juta, 30-an juta. Bilang kalau kita nolak mereka kasih kita omset berapa? 34 juta. 34 tambah 25.000 kali 100 itu. Ya kurang lebih 40 juta. Coffee breaknya 25.000. Mereka punya coffee break budget 25.000. 25.000. Coffee breaknya berarti tea time dong ya. Iya, tea time. Tea and snack gitu ya. Jadi tea and snack aja. Ya udah. Ya nggak bisa. Pokoknya nanti orangnya datang. Pokoknya kita udah satu suara. Ya. Lantai 1 nggak bisa. Kalau mau lantai 2 kita close buat mereka, oke. Mereka tentatif kan? Tetapi dari belum awal. belum ada DP, belum ada booking fee gitu kan. Ya, oke. Nanti juga kita sekalian sounding aja. Mohon maaf juga kalau misalkan mereka nggak ada DP, kita kalau ada reservasi lain kita nggak bisa mengiyakan dia. Ya, jangan sampai nanti kita udah terima reservasi lain di tanggal 18 ya. Tanggal Jadi tentunya 18. dia deal. Deal, Jadi, iya. ya, kita nggak bisa. Tetap maksudnya walaupun ada orang masuk udah terlanjur 100, dia nggak bisa hold kita punya restoran. Iya. Ya, toh? Siap. Baca yang bener dong resepnya dong. Timun 6 kilo, wortel berapa kilo? Nanas? Nanas 4 kilo. Nanas 4 kilo tapi nggak jadi, pakainya 2 aja. Bawang merah sekilo, cabai rawit hijau kilo. Cabai rawit hijaunya setengah aja. Kalau bikin nasi goreng pakai mix seasoning, kalau masak pakai bumbu-bumbu ini. Aduh ribet banget. Apa tuh? Pakai air. Enggak, ini kamu ngeblendernya pakai apa? Pakai air ya. Emang nggak punya chopper? Hah? Nggak cukup yang kecil. Nggak cukup apanya? Ya. Kebanyakan ngeblender ya. Oh. Ini intunya Jadinya patah. aduh. Resipinya mana di? Coba aku lihat di. Kamu masih mau masak nggak? Ya. Ini ada bumbu nasi goreng. Tuh yang tahu cabai garam bape. Oh iya. Mana udang ya? Udang tadi saya suruh towing. Udang ini. Mana? Bukan udang yang ada badannya, mana sih? Dong, mana sih Dudung? Udang yang tadi pagi saya keluarin mana? Yang saya towing. Oh, ditaruh freezer lagi, orang suruh towing. Ini. Nah, ini sama ya udangnya ya? Ada ukuran yang 40, ada ukuran 40, Ini udang ukuran berapa? ukuran 40. Ini ukuran 40. Ini untuk Untuk udang serial, terus udang buat operator, ya, kalau ini udang, buat udang bakar sama buat udang itu platter. oh ini 120. Ini yang ukuran 20. Ya. Mana? Dudung. Sama anak prepare-nya mana semua sini? Mana yang lain mana? Satu lagi siapa namanya?
bukan Mas Jarwo yang prepare, yang kalian helper ini di sini. Saya. Ada satu lagi yang tadi pagi sama kamu? Siapa? Iya, mana? Nah, kalian aja nih ya, nanti ngajarin yang lain, nggak apa-apa Mas Jarwo. Jadi, ya, ini kan tadi pagi saya bongkar semua nih chillernya, ya. Nanti bakal saya briefing lagi. Yang satu kayak Adi, Mas Jarwo, yang orang-orang lama. Ini tadi saya bongkar semua, itu saus-saus sudah sampai keluar jamur loh, parah banget ya. Terus sering-sering dicek bro, kamu ketuanya ya di sini ya, di preparation ya. Ya maksudnya harus sering-sering dibantu ya, dicek. Jangan sampai barang kayak gitu nanti kepake, apalagi kemakan karyawan ya. Nah yang kedua, udang preparationnya kalau begini salah. Ya ini paling salah. Ditumpukin semua jadi satu. Nanti giliran mau dipakai, di-towing semua, diambil, dipotelin dikit-dikit. Benar begitu ya. Jadi ini udang ukuran 140, ini ukuran 120 yang buat ayam bakar. Nah ini nanti kalau ada yang beli kalian cor, diambilin 6 biji buat ayam bakar. Udang bakar, bener nggak? Nanti sisanya simpan lagi, gitu. Enggak kok. Gimana? Kita udah prepare dulu di sini. Kalau kira-kira di sini udah mulai sedikit, kita keluarin yang ini, baru kita taruh lagi di sini. Prepare-nya gimana? Ini di sini. Mana coba aku lihat. Nah, ini juga prepare yang salah. Nih, ini udah nggak segar. Nih, ini udah nggak segar. Nah, sayang, ini barang mahal nih. Tuh, ini, aduh, ini udah hitam-hitam ya. Ini buang nanti nih, nggak boleh dimakan. Ya, oke. Nah, oke ya. Nah, jadi prepare-nya yang benar begini. Ini langsung dilaksanakan ya. Ini kan untuk udang sereal sama telur asin. Apa aja yang pakai ini? Tom yum. Masak, nanas. Seporsi berapa banyak? Kalau buat cereal 7. Buat sereal 7. Kalau buat tom yum? Tom yum 3. 3. Nasi goreng 3. 2. Goreng. Ah, ya udah gini aja. Tapi udang sereal jarang keluar kan ya? Tapi ada juga. Udang sereal 7. Kalau buat tom yum 3. Nanas 2. Nanas 2. Nasi udang corazon Nasi goreng corazon. 2 juga. Oke, gini aja. Satu porsi isi 7 ya. Kita ada plastik nggak di sini? Ada. Yang seperempatan tuh. Ya. Ini dibungkus per Porsi 7. Per 7 ya. Kalau yang nasi goreng berarti kasih 3 aja, seporsi 3. Jadi satu kantong buat 2 porsi nasi goreng habis, ya kan? Nah, ini dibungkusin per 7. 7 biji. Saya di resto saya juga begitu. Coba ambil plastiknya, saya contohin deh. Udangnya jelek Mas. Jadi packingnya. Iya, karena ini prepare-nya salah nih anak-anak. Nah, boleh nih. Masih nih. Nah, ini isinya 7. 1, mana? Ya kayak gini-gini kan sayang jadi jelek barangnya. Nah, ini aja kamu pegang. Kamu kalau biasa megang seafood, menurut kamu ini bagus apa jelek? Jelek udah. Karena ini keluar masuk gitu. Mana yang 140 yang itu? Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini nyampur nih, ada yang gede, ada yang. Nah, ini palanya udah harus buang nih. Ya, udah hitam begini. 5, 6, 7. Udah diginin semua. Nggak usah di strapless, lipat. Nanti kan ini jadi banyak berapa kantong. Masukin ke plastik merah, simpen freezer. Setiap hari kamu anak prepare datang ngeluarin ini 5, ini 5. Habis tinggal ambil lagi begini. Ya, Adi sama Mas Jarwo bantu kontrol. Ini udah 1000% salah. Ini dibikin semua nanti ya. Nah ini sekarang anak prepare, nanti ini dibuang nih. Ini udah hitam gini nggak boleh ya, dibuang. Nah yang koki-kokinya juga kalau dapat barang kayak gini jangan mau masak ya. Kalian Mas Jarwo bantu, ini kan barang-barang Chinese semua nih. Tuh ini, wah ya Allah ya Robi, saya ngelihatnya udah geli banget. Tuh. Keluar masuk. Iya keluar masuk ya. Ini langsung dikerjain ya. Ya langsung. Ini saya nggak mau masukin lagi. Jadi ini biar di luar, towing kerjain kita. Oke ya. Apalagi weekend, kita kalau weekend itu Sabtu Minggu tuh belum buka udah pada datang, karena kan ini tempat umum ya, wisata kan. Nah jadi
Saya sebelumnya dari pihak manajemen tuh sebelumnya minta maaf dulu. Kita kalau untuk hari Minggu itu nggak bisa ngasih di bawah. Itu udah 100% nggak bisa. Karena omset harian kita sekarang kalau untuk weekend, ya maksudnya siang doang itu udah bisa di 20-30 juta. Jadi sama dengan kasihan, maksudnya kita customer yang dari jauh-jauh datang tuh kasihan banget, kita harus suruh pulang. Karena memang kan spot utama kita ada di lantai 1. Jadi sebelum kita panjang lebar, saya mau ngasih tahu info itu dulu deh. Di atas namun berapa? Di atas itu secara perhitungan ya, secara perhitungan itu nampung 200. 200 kalau misalnya pakai meja. 200 dengan perhitungan pakai full table dan VIP-nya 50. Jadi total 250 ya. Dan itu dengan jarak jalan yang sama atas sama bawah. Space jalan kita tuh kan gede-gede 2 meter 2 meter. Jadi kalau didempet sebenarnya mungkin bisa 300 kapasitas di atas. Nah, kalau udah di atas juga kan nanti ada stage ya. Kebetulan kita memang udah ada space untuk stage. Karena kita setiap hari Sabtu malam kan full band musik. Jadi memang kita udah ada stage-nya di situ. Berarti dengan kata lain kita nggak bisa bawa tamu kita ke sini. Bisa lantai 2. 350. Oh, muat banget. Kalau pakai kursi mah muat banget. Muat banget. Kalau itu maksudnya justru kita ngasih penawaran lantai 2 itu boleh diblokade buat acara eventnya Mas. Stage sudah ada, tempat lebih luas. Bahkan ada VIP-nya pakai AC. Mungkin nanti buat direksi bisa di situ. AC-nya kita kasih free. Yang PR-nya di situ. Udah pernah lihat ke atas? Apa mau sambil lihat ke atas? Ayo kita ambil jalan ke atas yuk. Kosong dari sini LL ini aja udah 350 udah masuk saya rasa. Justru ini nggak ada potongan, nggak banyak pilar, lebih kelihatan kayak hall. Jelas sih enak sih spotnya kayak gitu. Dan lebih privacy. Nanti kalau Mas emang udah fix di link, ini kita nggak buka buat orang lain. Jadi pokoknya di lantai 2 ini cuma boleh IO-nya Mas dengan orang yang event. Saya yang tanggung jawab nanti. Nggak boleh ada orang lain makan di atas. Di sini. Diukur dulu. Ada ukurannya nggak Mas? Udah. Oke. Sekarang kita lihat VIP yuk. Ini kapasitas yang saya bilang 250, tapi ya saya bilang jalannya segini nih, 3 meter nih ya. Ini sangat besar atau luar biasa besar. Di sini justru malah kemungkinan masih ada meja sisa. Kalau di bawah itu, kalau dari layout yang kita lihat, itu nyisa yang nggak bisa dicopotin doang, yang sofa-sofa, kursi meja dicabut semua. Nah, kalau di sini, misalkan kita tidak menjanjikan, tapi misalkan kondisinya nanti crowd, kalau restoran kita rame dan masih ada meja kosong, ya mereka mau makan di bawah, kita persilakan gitu. Yang penting di bawahnya kita masih bisa nerima orang. 1 menu sup, 1 menu sayur, 1 menu gorengan. Side dish-nya kerupuk udang, acar, sambal. Minumannya air mineral, teh manis, buah potong. Oke, sudah. Untuk restoran segede kita udah murah, paling murah-murahnya itu. Sop jagung telur lah tulisannya, karena kita nanti finishing pakai telur lagi. Piring platter jumbo, kan itu dijadiin satu pak ya. Ininya bisa sendiri. Nah, masukin aja harusnya ke pak itu. Sama ke udangnya. Lah iya. Kalau seafood platter yang jumbo Dijadiin jago aja. dijadiin satu gitu kan di kantong kan saya lihat kan. Sama ininya juga apa? Sama udah sama cuminya aja masuk semua. Sama ininya gurita juga. Iya, ngapain Jadi repot? Iya, jadi satu. Berarti maunya dijadiin satu gitu aja. Iya, biar nggak repot. Jadi mereka kalau ada seafood platter jumbo tinggal ngeluarin udah siap pakai semua. Iya kan? Heeh. Jadi kalian nggak repot. Jadi mau prepare ya? Ya, ini lagi Mau prepare buat jumbo, ya udah sikat aja. Satu porsi seafood platter jumbo, satu ini. satu ini aja. Ya, kan Kalau yang 250 gram. Kalau yang kecil setengahnya. tangannya ini. Ini bisa jadi 8. 8 potong bisa. Ya 8-10 lah bisa jadi. Nah, banyak kan? 8-10 ya. Nah, potongannya jangan berubah-berubah, udah segini-segini aja. Berarti platter jumbo 1 gitu aja. Ya, platter jumbo 1. Cakep kan? Ya. Ya. Bawangnya udah potong gini aja gede. Ini 1. Ya, ukuran segini ya. Bagi 2. Bagi 2 lagi. Paham? Ya. 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 Jangan terlalu kecil. Nah, nanas kamu bisa kupas nanas nggak? Ada yang Ya. mana? Ada yang udah kupas belum?
Ya udah nggak apa-apa, potong biasa aja. Ya, dong. Habis ini ya. Ini. Ya, jahe, bawang putih, garam, mecin, lada. Ini ya. Satu doang, Pak. Ini kan kita di sini katsu aja jual gocap ya. Maksudku aku mau kualitasnya lebih baik lagi. Tuh, Pak, tajam. Nah, ini nggak apa-apa, Pak. Ini dadanya. Kan loin kita buang dulu. Cakep Pak Iman ya. Nah, ini kita dapat segini, kita selesai satu-satu ya Pak. Langsung kita seasoning dulu, pakai seasoning kita kan. Nah, yang kemarin resipinya udah kita bikin. Pak Iman biasa kalau sekarang habis di seasoning dulu kan, prepare di seasoning. Kalau seasoning cuma itu aja. Kalau katsu, Kalau katsu oh jangan dong. Kan sebenarnya bumbunya sama. Iya. Nah, kita bikin katsu ya Pak. ya siap. Justru setelah dimarinasi masuk ke freezer makin enak. Hubungannya chicken karage sama ini sama. Sama. Oh, mantap banget nih kayak gini nih. Ya kan? Nah, maksudnya Pak, dengan harga kita di Corazon seperti ini, kualitas seperti ini yang mau aku tonjolkan. Nah, gini udah. Tuh. Ini masih setengah matang, Pak Eman. Nanti kita bikin di freezer. Ditaruh di kulkas, kita simpan di freezer. Oh ya. Nanti ada yang beli lagi, tinggal goreng ulang, pasti lebih garing. Pasti lebih garing. Nah, kalau kita di dunia dapur kan ini bilangnya teknik double fry, jadi digoreng 2 kali. Nah, cakep banget. Aman ya Pak? Nah, ini teman-teman yang menjadi salah satu concern gua di Corazon, yaitu kualitas chicken katsunya ya. Nanti kalau teman-teman datang ke Corazon setelah video ini tayang ya, pastiin kalian bakal dapat katsu dengan ukuran jumbo seperti ini, dan taste-nya juga otentik ya, gue berani jamin otentik. Pokoknya kalian makan katsudon di Corazon bayar mahal, kualitas gue jamin 1000% kalian puas. Nah, ini juga kudu diingat bener-bener nih, kalau Pak Eman dari kemarin kayaknya paha di slice begini ya Pak ya, makanya pada gepeng-gepeng ya. Ya, ya. Iya. Nah, ini sih sepengalaman aku ya. Karage itu bulat. Ya, jarang ada karage yang di slice tipis kayak chicken finger gitu. Jadi, ini kita potong gede begini. Nah, ini malah udah. Nah, segini, Pak. Sejempol, mungkin ya 15 sampai 10 gram ya. Pokoknya sejempol deh, nih ya. Nah. Ini belah 2. Nah. Belah 2. Iya, jempol tuh. Nah, jadi jangan gepeng-gepeng, Pak Eman. Nah, coba Pak Eman deh, di sini dulu. Segini, dua jari. 2 jari. Nah, oke. Ya, oke. Nah, ini belah 2. Ya. Ya, belah 2. Oke. Iya, belah 2. Nah, gitu benar. Cakep, Pak. Udah, nggak apa-apa, Pak. Lebih dikit.
garam 10, 22. Potongannya Pak Eman, ingat jangan dibikin gepeng-gepeng lagi. Ya, ya. Nanti Wira juga dikasih tahu ya. Ya. Masukin bumbunya, aduk. Pada saat mau digoreng, kalau ini begini aja kan kita simpan 150 gram, ya kan? Di packingnya mentah. Ayo Pak Eman, yuk. Nanti ini Pak Eman packing 150 gram ya. Ya. Yuk. Ini kita bikin Pak Eman goyang coba. Nah teman-teman, ini lagi partnership hari ini sama Pak Eman ya, untuk bikin standar katsu baru sama chicken karage. Yang tadinya chicken karage kita di sini standarnya di slice nih sama Pak Eman. Kalau gue maunya yang otentik, yang bulat-bulat begini aja udah disimpan di freezer. Nanti kalau ada yang beli tinggal goreng ulang ya. Gorengnya api kecil aja ya, medium. Thank you. Hah? Hah? Udah ya. Oke, ya benar Mastad. Oh, udah di ini ya, udah mulai dijalanin ya. Mang Udris, lo sini dulu lo, nanti salah lagi Mang Udris. Ya, Mastad masuk. Oke, cukup Mastad ya. Daging dulu. Patty ya. Patty. Oke. Gerskin masuk. Satu cukup kok atau Satu cukup, ini cukup banget. Ini satu kan yang gede kan? Iya. Iya. Cukup banget. Oke, gerskin masuk. Ya, cheese. Biasanya dimasak biar dia nanti agak meleleh dikit. Jadi udah dipanggang nih pertama. Kan kita balik. Pas kita balik kan atasnya udah burn, udah bagus. Taruh keju. apa kayak gitu aja ya? Ya harusnya begitu memang. Jadi nanti dia agak anget nih kejunya. Jadi nanti keju ini sama ini nempel. Oke, cheese masuk, caramelized onion. Oke. Oke, short plate masuk. Ini berarti Iya. jangan terlalu matang ya, kok yang penting udah berubah warna aja gitu ya. Iya benar. Harusnya coklat, tapi pakai pannya harus bener-bener panas. Jadi kayak bikin bacon, cuman ces gitu doang, tapi langsung coklat. Oh iya. Jadi memang harus si pannya smoke temperatur. Kalau tadi kan nggak smoke, Iya. harusnya dia coklat. Cuman kalau kelamaan kan ini juga jadi nggak jadi alot lama-lama. Alot, iya, keras. Ya ini dressing dulu masuk. Beberapa standar baru kita. Jadi nanti dipastikan kalau ada order ini keluarnya seperti ini ya. Yang pertama tadi sebenarnya mau bikin bumbu EXO tapi nggak bisa karena ternyata kita nggak ada mesin giling. Tapi tadi kan saya langsung request di grup tuh, langsung minta beli dan dibeli. Terus nanti untuk acar itu sementara begitu dulu nggak apa-apa. Yang penting standarnya keluar dulu, acar yang enak gitu ya. Ini sekarang kendalanya mah cuka. Saya butuh cuka biang. Biasa mereknya cuka Dixi. Yang botol gede. Iya, itu bahan-bahannya udah di-prepare sama anak-anak, tinggal diolah aja tuh. Terus ini standar baru kita. Ini yang saya panggil ya yang tukang masak sama yang ada di atas aja. Kenapa? Biar tahu. Jadi nanti ke depannya kalau anak-anak pada prepare juga nanti akan seperti ini. Yang pertama ya, ini beef burger kita. Ya, ini finalnya seperti ini. Kemarin kita bikin berapa kali, lupa mustard, terus lupa bacon. Ini kita di bawah, bottomnya dikasih mustard. Terus patty. Terus ini ada cheese. Terus di sini ada gerskin. Di sini ada caramelized onion. Di sini harusnya kalau bener-bener otentik dia pakainya bacon. Tapi di sini kita pakai short plate aja yang ada. Terus dikasih dressing, tutup. Nah, tuh. Nah, ini cuman nambahin bacon sedikit.
tapi kelihatannya jadi tebal banget. Ya harusnya tomat ada ya kemarin ya. Ya ada. Nah, ini lupa. Tapi harusnya ada tomat. Berarti ini kita kelupaan tomat. Tapi it's okay, ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan sekarang ada coleslaw. Tadinya kan cuma burger kentang. Bener kan? Nah, kosong kan begini. Sekarang ada coleslaw-nya, jadi cantik ya. Paham ya? Jadi plating seperti ini. Selanjutnya, ini menunya Pak Eman semua. Ada chicken katsudon. Chicken katsudon ini kelihatannya porsinya jadi gede sekali. Potongan ayamnya kita ubah, mangkoknya kita ganti lebih gede. Jadi kelihatannya lebih mewah, lebih premium. Harganya gocap, porsinya jumbo banget. Ini dari segi porsi nggak ada yang berubah ya Pak Eman ya? Cuman potongan ayam aja yang berubah. Kan biasanya pakai mangkok yang kecil, biasanya penuh banget. Nah, biasanya pakai ini. Tapi sampai keluar aku lihat. Kamu juga makannya tuh susah sebenarnya. Itu sih Pak Eman bilang diminta Pak Danu ya, maksudnya diganti lebih kecil. Tapi menurutku, dan ini kan udah diserahkan ke saya. Kalau menurutku secara pribadi lebih elegan ini. Menurut kalian gimana? Mending pakai ini apa pakai ini? Coba kita ambil suara deh. Mending ini kan? Tapi buat nasinya dia masih 100. Sama. Masih ya? Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan ya? Nggak ada perubahan. Soalnya waktu itu kan kita pernah coba pakai ini, kalau nasi 100 karena ayamnya waktu yang masih di sebelumnya tuh. Nah. Dia makannya masih kelihatannya lebih sedikit. Itu masalahnya karena ayamnya. Ayamnya itu Pak Eman kalau nggak salah, kalau bikin digepuk. Jadi ayamnya ceper, tipis. Makanya biasanya platingnya jelek tuh, keluar ayamnya. Karena dipanjang begitu. Nah sekarang enggak. Ayamnya satu dada, kita belah dua ya Pak ya, nanti akan berlanjut. Ini. Ayamnya seperti ini. Ya, ayamnya seperti ini. Jadi pas di mangkok. Dan ini pas dimakan juga sensasinya luar biasa. Karena nggak digebuk, jadi ayamnya kelihatannya tebal banget. Ya, ini saya lagi saranin juga nanti untuk chicken katsu ada ala-alanya. Sayang nih bisa dijual dan ini bisa jadi menu favorit buat anak-anak gitu ya. Ini nggak ada yang berubah, cuman ayamnya aja. Resipi masih sama. Ini chicken katsu pita. Yang paling berubah adalah di chicken karage. Satu dari potongan saya maunya otentik. Jadi kalau kita ke restoran Jepang, chicken karage itu pasti begini. Nggak ada tuh chicken karage yang di slice tipis. Cuma kita ada revisi 2 kali ya Pak ya. Terus dipotong, tapi kemarin Pak Eman potongannya kekecilan. Nah, chicken karage kita selanjutnya akan terus seperti ini, bulat, gede, dan ini sudah diportioning, akan hasilnya sama semua. Mentah 150 gram. Dan yang jadi lebih enaknya lagi karena ayamnya sudah kita marinasi sebelum kita jual. Jadi kita prepare, marinasi, simpan di kulkas atau di freezer. Jadi ini bumbunya bakal bener-bener ngeresep pol. Enak banget. Ya paling ini sementara di sini dulu. Ya, nanti acar kita bakal bikin juga. Tapi pada dasarnya ini menu yang sudah pasti standarnya berubah. Oh, katsu juga berubah total. Biasanya Pak Eman kalau bikin katsu dadakan ya Pak ya. Jadi dada ayamnya doang di prepare sama si Wira tuh. Dadanya masih mentah. Sekarang saya nggak mau. Dada kita udah prepare, udah dibumbuin, bahkan udah kita jadikan katsu. Jadi nanti kalau ada yang beli, tinggal goreng. Jadi kita kayak bikin nugget katsu sendiri, simple banget. Jadi kita bikin goreng setengah matang, ada yang beli tinggal goreng-goreng aja. Atau kalau Pak Eman ribet, boleh juga kita prepare-nya kayak karage mentah aja. Nah nanti kalau ada yang beli tinggal dikasih panko, goreng, selesai. Itu nyamannya aja gimana. Oke, paling gitu aja. Ini kalian cicipin semuanya sampai habis. Biar tahu rasanya, biar tahu kualitasnya, biar tahu perbedaannya. Monggo. Saya foto dulu ya, Pak. Silakan. Aku udah foto. Silakan. Oke, lanjut. Apa? Kameramen. Dicuci ya. Kayak apa tahu kotornya. Enggak, nanti ada pisaunya lagi beli. Yuk, cuci dulu wortel. Bumbunya kamu udah siapin? Ini baru nyampe beli. Oh ya udah, yuk bawang merahnya. Makan dong. Oh ya udah, yuk kita mau bikin acar dulu biar tahu. Oh, bawangnya belum dipotongin. Oh. Mana kamu timbang bumbu aja dulu, biar tinggal bikin doang. Ini udah biarin, tambahin 200 lagi sama garam 100. Tebel. Nah, lu pegang nih kayak air. Nah, lu cium. Nah, bisa dicium kan? Kalau cuka asli nggak bisa dicium. Tajem. Ini pasti nggak seenak saya bikin. Tadi belinya Nah, ini masih bisa nempel sama hidung. Kalau misalkan cuka asli lu dari jauh juga udah nyegrek.
Nah, yuk kalian bertiga sini liatin. Nah, resepnya tadi udah aku share ke kamu ya. Siapa? Gue lupa lagi namanya. Rifki ya. Resepnya udah dikasih ke Rifki. Acarnya ada 5 bahan. Timun, wortel, cabe, nanas, sama bawang ya. Nah, masuk semua ya. Ini udah pasti nggak seenak biasa saya bikin. Soalnya ini cukanya salah. Ini cukanya palsu nih, bukan asli ya. Nah, ini kita masukin dulu. Tadi resepnya udah di kamu ya. Nanti jadi kalau habis tinggal bikin lagi. Ini kalau kita nggak terlalu rame mungkin bisa 4-5 hari. Dan ini bisa awet sampai seminggu. Yang penting habis dipotong-potongin kalian harus cuci dulu. Jadi sayurannya bersih. Kalau kotor nanti cepat rusak. Garam masuk, gula. Cuka. Wah, jelek banget cukanya. Ampun. Udah, nggak pakai air, nggak pakai apa-apa. Gini aja. Ya, ini potongannya juga masih jelek. Nanti kita ada alatnya. Alatnya bisa tinggal nyerut-nyerut, terus kita bacok-bacok doang. Jadi potongannya sama. Nggak sesulit sekarang. Yuk, langsung aduk aja. Aduknya di bawah, putar ke atas ya. Nanti 1 jam kalian pakai plastik mana? Coba ada plastik nggak? Plastik kantong yang sekilo-sekiloan. Nah, boleh. Nanti diisi setengah-setengah. Atau nggak timbang aja 500 gram. Oh iya. Nih, ini aroma cukanya nggak keluar. Kalau pakai cuka asli dia asamnya keluar. Di KW. KW, jelek banget. Nah, lumayan lah. Tapi nggak ada asam-asamnya nih. Nah, dari segi warna kan cakep ya. Dari warna cakep, komposisi juga cakep. Ini kalian biarin setengah jam sampai 1 jam. Ya, berarti jam setengah 6 lah. Setengah 6 udah boleh bungkusin setengah kilo, diikat. Nanti ini jadi basah nih, karena kena cuka, mateng sayurnya. Ya, nah, nanti ambil sayurnya, airnya buang aja. Pokoknya kalian kan ini dibiarin kan, dibiarin. Nanti dia ada airnya. Pokoknya kalian serok-serok aja. Air yang masuk ke plastik juga nggak apa-apa, nggak usah dikeringin. Paham kan? Jadi pokoknya nanti bungkus aja 500 gram, simpan 500 gram, simpan. Gitu. Jadi setiap mau pakai ya keluarin sekantong. Chiller tapi ya. Chiller aja, chiller. Nggak boleh masuk freezer rusak, hancur. Nah, ya udah, ini udah enak nih. Emang kurang asem. Kalau kita bilang acar yang asli begini. Cuman ini kurang asem. Kalau pakai cukanya asli enak, pol. Nah, paham ya? Nanti kalau habis bikin lagi begini. Oke? Resepnya di kamu loh. Kamu tinggal share ke mereka berdua ya. Jangan kamu libur nanti mereka nggak tahu. Nah. Udah ini udah. Oh, udah di share ya udah. Oke ya, sip ya. Hari pertama gua fokus di Kitchen Corazon udah selesai. Banyak kerjaan yang nggak selesai. Gue mau ngerubah resep mix seasoning mereka. Next kedatangan, gue bakal banyak briefing anak-anak kitchen. Jadi sekarang sistem kerjanya ribet. Mereka punya resipi mix seasoning, tapi nggak serapi mix seasoning Kokowi. Jauh. Masa ingredientnya cuma 3, nggak kompleks. Jadi bakal banyak revisi pada setiap penggunaan masakan. Mix seasoning dia di dapur Corazon hanya untuk bikin nasi goreng. Dia mau bikin ikan, mau masak capcay, mau masak apa. Ngeracik lagi dengan bumbu yang standar, pakai chicken powder, mecin, apa segala macam. Seasoningnya Koko Kuliner kan multifungsi, bro. Kalau lo nggak tahu resepnya, lo check out aja di marketplace. Kalau beli resepnya 50 juta, bos. Senggol dong. Nah, apa tadi? Mix seasoning. Nanti mix seasoning gue bakal ajarin bikin mix seasoning gue. Jadi satu bumbu bisa buat semua masakan. Jadi itu bumbu-bumbu di dapur mereka gue buang semua nanti. Kita pakai mix seasoning aja. Mix seasoning, obat ganteng, gula, taruh situ, selesai. Segala masakan selesai. Sekarang ribet, masak nasi goreng pakai mix seasoning, masak capcay pakai garam, pakai ribet banyakan bumbu. Ngomong apa lagi ya? Oh, terus juga kita hari ini udah banyak revisi. Chicken katsu kita ubah ya, kita naikin lagi level kualitinya. Chicken karage juga sama, kita naikin lagi kualitinya ya. Kita bikin seotentik mungkin si chicken karagenya. Terus apa? Burger. Wow, burgernya teman-teman datang makan burgernya Corazon sekarang. Mati coy, luar biasa. Acaranya juga sekarang ya selama dipegang tangan gue ya, gue nggak tahu nanti misalkan gue udah nggak dipakai lagi ownernya, apakah akan tetap dilaksanakan. Intinya selama masa transisi ke gue, semua menu nasi goreng, mie goreng, apapun itu, yang goreng-goreng harus pakai acar dan gue udah share resep acarnya ke mereka. Oke, begitu aja. Kita di Corazon hari ini udah selesai. Ulang tahun kerja, bos. Ya nggak, ulang tahun perayaan. Alah, nggak kaya kita nanti, bos. Cicilan ruko. Dan puji Tuhannya hari ini siang juga cukup rame ya Corazon. Gua nggak banyak ke depan karena gua fokus ke kitchen. Dan tadi juga kita dealing untuk orang mau bikin event 350 packs di Corazon. Jadi full ya.
ngeblok restoran. Oke lah, thank you so much guys for kalian semua yang always stay tune di channel YouTube Koko Kuliner. Semoga video hari ini menjadi inspirasi buat kita semua. See you on the next video. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.